Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, kami dari SMA N5 Taruna Brawijaya Jawa Timur akan mempersembahkan sebuah materi yang telah kelompok kami diskusikan. Mengangkat materi bab kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang meliputi makna, substansi, kasus, dan penanganan. Kami dari 12 MIPA 3 kelompok 2 yang beranggotakan Ardini, Alfian, Fokan, Ines, Yumna, dan Tio. Poin A. Makna, hak, dan kewajiban warga negara. Makna hak sendiri yaitu segala hal yang dapat kita peroleh dalam bentuk kewenangan setelah memenuhi kewajiban. Hak dibedakan menjadi dua yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Dalam data yang ada di Indonesia, hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Kembali lagi ke materi selanjutnya yaitu makna kewajiban. Makna dari kewajiban sendiri yaitu sesuatu kegiatan atau perbuatan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Kewajiban juga dibagi menjadi dua yaitu kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Nah, maka dari itu, apa sih hubungan dari hak dan kewajiban? Hubungan dari hak dan kewajiban itu memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Nah, hubungan itu adalah bila kita menginginkan terpenuhinya hak, kita harus melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban yang sepatutnya kita selesaikan. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia melalui nilai yang terkandung. Ada 3 kategori yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung hak dan kewajiban warga negara. Untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. 5. Nilai keadilan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Pengertiannya yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Letaknya terdapat dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34. Perwujudan yaitu berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Kandungan yaitu mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Keseimbangan hak dan kewajiban. Yang pertama, mengetahui posisi kita. Yang kedua, laksanakan kewajiban kita. Yang ketiga, perjuangkan hak kita. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Jenis-jenis hak dan kewajiban. A. Hak dan kewajiban. Pasal 26. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat kedua. D. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28. F. Kemerdekaan memeluk agama. Terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Dan pasal 29 ayat 2. G. Pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 dan 2. H. Hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1 yang berisi penegasan hak warga negara untuk mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2 yang berisi penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang ketiga, pasal 31 ayat ketiga yang berisi mewajibkan pengusahaan dan penyelenggarakan pendidikan nasional. Di poin H ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, dan mencerdaskan warga. I. Kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 yang berisi jaminan hak untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, pasal 32 ayat 2 yang berisi
berkompetisi untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. J. Perekonomian nasional, pasal 33 yang berisi hak dan ketentuan. K. Kesejahteraan sosial, pasal 34 yang bertujuan untuk memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial dan berisi 1. Hak mendapat jaminan sosial, 2. Hak mendapat jaminan kesehatan, yang ketiga hak mendapat fasilitas umum yang layak. Poin ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis hakikatnya adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari, selalu berkembang dengan perubahan dan perbaikan mengikuti zaman dan aspirasi masyarakat, karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hak dan kewajiban dalam nilai praksis diwujudkan dengan pelaksanaan nilai dasar dan instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Poin C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat pada kondisi saat ini. Contohnya adalah sebagai berikut. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Orang bijak taat pajak, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya membayar pajak. Warga negara banyak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme pada masing-masing pribadi. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya. Contohnya adalah poin D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya-upaya pemerintah. Ya, ketika terjadi banyaknya pelanggaran, pemerintah tentunya melakukan beberapa upaya. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 2. Tindakan seperti yang kita ketahui yaitu pada kepolisian. Contoh tindakan yang dilakukan pada kepolisian yaitu penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran dan menangani kasus-kasus pelanggaran peraturan lalu lintas. 2. TNI. Contoh tindakannya adalah penanganan terhadap kasus-kasus gerakan separatis, penanganan terhadap kasus-kasus ancaman keamanan dari luar. 3. KPK. Contoh tindakannya adalah penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penanganan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan berperan untuk menjatuhkan vonis kasus pelanggaran hak dan menjatuhkan vonis pengingkaran kewajiban warga negara. 3. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah bernilai 0 tanpa didukung sikap dan perilaku warga negara.
warga negara pun harus memiliki perilaku yang mencerminkan sosok manusia yang beradab. Perilaku tersebut dapat diterapkan dengan sikap di lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari materi yang telah kita bahas terdapat 4 kesimpulan, yaitu hak, sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tindakan terbaik untuk penegakan hak dan kewajiban adalah mencegah timbulnya faktor-faktor penyebabnya. Dan terakhir, hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Selesai sudah materi tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Semoga semua hal yang sudah kami bahas bisa dipahami dengan baik. Setelah ini, jangan melakukan pelanggaran hak lagi ya, dan lakukan semua yang menjadi kewajiban kita. Ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan ke kami pada akun Instagram kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.